Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam semuanya. Terima kasih karena pada malam hari ini kalian udah bisa hadir. Gimana kabar kalian? Aku harap kalian dalam keadaan yang baik ya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Clarencia Isabel yang akan menjadi MC kalian pada malam hari ini. Dan kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta JijiCamp pada bootcamp yang pertama dengan topik pengambilan konten foto dan video untuk sosial media yang akan disampaikan oleh Bapak Bagus Made Sabda Nirmala, SSI MN. Beliau ini merupakan CEO The Bali Chili dan co-founder Romin. Kita mau sapa Bapaknya, apakah Bapaknya udah ada di sini? Selamat malam Bapak. Halo, selamat malam. Oke, gimana Pak, udah siap? Bentar. Oke deh. Udah sih, udah siap. Oke, Ini siap Pak. berapa orang ya? Oke. Tapi sebelum itu aku mau ngingetin dulu ke peserta-peserta, karena abis sesi ini akan ada sesi tanya jawab. Jadi buat kalian yang mau bertanya, silakan siapin pertanyaannya karena di akhir sesi ini akan ada sesi tanya jawab lewat kolom komentar. Oke? Gimana? Tanpa menunggu lama lagi, kita mau mulai aja. Kita langsung serahkan ke Bapak Sabda. Kepada Bapak dipersilakan. Oke, terima kasih Cia. Ya, saya izin share slide ya. Bisa Mirip ya? nggak sih? Ada beberapa mungkin teman-teman yang di sini notice ya saya mirip ya. Oke, sebentar. Ya, open slide-nya dulu. Sudah muncul belum ya slide-nya? Belum ya? Belum, Pak. Ya, sebentar. Kalau seperti ini sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, terima kasih Cia. Ya. Selamat malam rekan-rekan. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya izin sharing ya tentang bagaimana membuat konten gitu ya, konten di sosial media, baik itu foto maupun video. Jadi yang saya sharingkan di sini berdasarkan lebih ke pengalaman sih, lebih ke hal-hal yang saya lakukan dengan tim, karena secara background gitu ya, saya dan tim kebetulan menjalankan digital agency juga. Sebelumnya juga kita punya memang kita mengembangkan sosial media juga yang segmen industrinya itu lebih ke travel industry atau hospitality ya, atau pariwisata lah gitu ya. Lebih ke media informasi yang berbasis di sosial media atau media online lah. Zaman sekarang anak-anak sekarang mungkin menyebutnya media online gitu ya. Kalau mungkin teman-teman tahu namanya itu account-nya The Bali Chili. Itu start dari tahun 2014 Desember Desember akhir gitu itu start mulai posting gitu ya sampai sekarang gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman mengkurasi konten, berdasarkan membuat konten pun itu sebenarnya sudah dilakukan dari tahun 2016. Tahun di mana sosial media atau pada saat itu Instagram sudah sangat besar sebenarnya dampaknya, tetapi belum dianggap sebagai media utama untuk digital marketing oleh hospitality industry karena lebih dianggap sebagai mungkin second atau third option lah ya, opsi yang kesekian untuk sebagai media promosi gitu ya, lebih kepada untuk untuk lebih kepada opsi untuk bukan make money atau menghasilkan atau mengembangkan bisnis, tetapi dianggap opsi tambahan untuk sebagai media promosi hotel, karena pada saat itu teman-teman di hospitality belum mengalokasikan atau membudgetkan marketing
budget mereka tuh untuk ke social media promotion gitu ya. Di tahun 2016 gitu ya. Itu sudah hampir 7 tahun ternyata sampai sekarang. Sekarang mungkin karena setelah COVID atau during COVID itu teman-teman di banyak industri lebih membuka pandangan mereka dan memikirkan bahwa ternyata memang sosial media itu memiliki dampak yang besar, terutama pada saat COVID. Saat COVID itu turnover-nya cukup tinggi di mana teman-teman di industri itu tidak hanya di pariwisata tapi di segala lini industri itu sudah sangat jadinya lebih aware gitu ya. Awareness terhadap sosial media mereka jadi tinggi dan mereka memperhatikan sosial media account mereka untuk bisnis mereka. Nah, oleh karena itu, di sosial media pun sebenarnya kan konsepnya, kalau teman-teman paham, itu konsepnya UGC. Artinya UGC itu artinya singkatan gitu ya, User Generated Content. Jadi di mana sosial media hanya sebuah platform. Platform itu kalau tidak diisi konten itu pun sebenarnya tidak bisa dipakai gitu. Artinya tidak banyak orang tertarik. Nah, UGC itu dikembangkan untuk mengisi platform tersebut. Contohnya seperti Instagram, seperti Facebook, seperti TikTok yang biasa kalian pakai sehari-hari gitu ya, teman-teman pakai sehari-hari sekarang, termasuk saya juga gitu ya. Walaupun saya memang bisa dikatakan eh, mungkin sudah dari generasi, mungkin bukan generasi saya gitu ya, mungkin generasi teman-teman di sini malah gitu seperti Cia ataupun Trisa, tim panitia di sini gitu ya. Tetapi ternyata itu juga perlahan-lahan teman-teman yang ada di Instagram gitu ya, konten kreator yang ada di Instagram yang saya kenal, yang mereka base-nya sebenarnya besarnya dari Instagram, mereka shifting ke TikTok gitu ya. Artinya platform sosial media ini bisa dianggap sebagai platform utama untuk media marketing oleh mereka, oleh konten kreatornya sendiri yang menghasilkan konten, termasuk juga misalnya akun-akun media yang mengkurasi Mohon maaf konten. Pak, Ya, untuk PPT-nya emang masih di ya, halaman awal? Oh, yes, masih ya. Nah, siap Pak. setelah itu si teman-teman yang sebagai kreator, sebagai media itu lebih eh, dipaksa berinovasi kembali dari sisi konten. Karena sekarang kan konten udah semakin inovatif ya, artinya konten tidak hanya melulu yang seperti kalian lihat gitu ya. Konten itu sudah ada rumusnya, udah ada tipsnya, udah ada apanya ya, udah ada formulanya lah bagaimana kita untuk mengejar konten itu yang berpotensi viral, yang berpotensi mendapatkan awareness tinggi, bahkan sampai engagement tinggi, bahkan sampai ke penjualan gitu ya. Jadi prosesnya seperti itu gitu ya. Nah, hari ini saya mungkin bisa sharing sedikit bagaimana pengalaman saya dan tim untuk memproduksi konten, khususnya konten yang berbasis video yang sudah sering kita buat gitu ya, dengan kerjasama atau yang bersifat paid atau dibayar oleh teman-teman di hotel gitu ya. Ini sedikit pengalaman dari saya, mungkin teman-teman juga punya POV atau point of view yang berbeda gitu ya, boleh nanti bisa kita sharing di sesi habis ini tanya jawab gitu ya. Konten strategi. Nah, yang biasa saya lakukan dengan teman-teman di tim saya gitu ya, itu kita sebenarnya breakdown beberapa hal atau beberapa list gitu ya yang kita lakukan. Pertama dengan kita membuat sebuah konten gitu ya, kita harus paham terlebih dahulu di sosial media itu ada konten pilar istilahnya. Konten pilar itu lebih ke topik lah gitu ya, lebih ke topik apa yang akan dibahas oleh sosial media itu sendiri gitu ya. Lalu setelah konten pilar itu ada konten mood board, ada konten plan gitu ya. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah melihat bagaimana jenis mood board ataupun plan. Tapi sebelum konten plan pun sebenarnya kita bisa membangun sebenarnya konten storyline. Jadi ada storyline yang harus atau yang ingin disampaikan. Setelah itu baru kita buatkan plan. Setelah itu baru masuk ke content production. Artinya menghasilkan konten seperti apa, proses take konten seperti apa gitu ya di sana gitu ya prosesnya. Setelah itu baru content scheduling dan content posting. Itu table of content, table of topic lah bahasanya gitu ya di malam hari ini. Saya mungkin start dari content pilar terlebih dahulu. Konten pilar gitu ya teman-teman ya, itu bisa dikatakan merupakan topik atau tema utama gitu ya, yang menjadi dasar dalam membuat strategi konten yang digunakan untuk mengarahkan pengembangan konten dan memastikan bahwa setiap konten yang dibuat terkait dengan topik utama itu yang telah ditentukan. Jadi misalnya kalau teman-teman
tertarik hal apa nih gitu ya dalam mengembangkan konten pilar. Misalnya kalau yang cewek gitu ya di sini misalnya tertarik tentang beauty. Berarti arahnya berarti mengembangkan konten yang terkait beauty atau tentang kecantikan atau misalnya tentang tips-tips tentang kecantikan ataupun ditambahkan tentang kesehatan itu bisa gitu ya. Dan lalu misalnya ada yang tertarik tentang game misalnya atau yang tertarik tentang traveling gitu atau yang tertarik tentang kuliner itu bisa menjadi sebuah konten pilar. Tetapi biasanya di dalam sosial media gitu ya. Di dalam sosial media itu konten pilar itu nggak harus satu. Jadi tidak harus satu topik. Jadi sebuah sosial media itu bisa berisi lebih dari satu topik ya paling banyak 3 lah gitu ya. Kalau bisa jangan lebih dari 3 gitu ya. Kalaupun harus lebih dari 3 harus diformulasikan bagaimana nanti looks ataupun feel dari feed postnya dia gitu ya, dari halaman sosial medianya gitu ya. Biasanya kalau teman-teman di sosial media membangun konten pilar itu biasanya 3 topik. Kalau misalnya dibayangkan di slide ini, nah ini contohnya konten pilar. Jadi ada konten pilar yang lebih ke brand awareness, ada konten pilar yang lebih ke traffic, ada konten pilar yang lebih membangun engagement, dan ada konten pilar yang lebih ke edukasi gitu ya. Jadi misalnya kalau ingin ke brand awareness, jadi segala jenis konten yang bertujuan untuk meningkatkan nama brand agar dikenal luas oleh audiens itu konten brand awareness. Biasanya konten brand awareness ini yang paling gampang potensi viral gitu ya teman-teman. Jadi yang paling mudah diviralkan ya konten brand awareness karena dia mengejar awareness bukan mengejar eh, apa lebih mengejar aware tapi tidak mengejar namanya closing gitu ya. Jadinya kalau kita awareness-nya kebentuk dari sebuah konten, mungkin nanti engagement-nya juga akan naik. Biasanya seperti itu sih. Kalau misalnya udah viral, pasti ada engagement yang akan terdampak di sana. Entah engagement-nya berupa komen, entah berupa share, entah berupa save, atau entah berupa misalnya kalau sekarang video ditonton sampai habis gitu ya. Time spend untuk menonton video itu sampai habis. Lalu ada konten pilar yang membangun traffic. Jadi segala jenis konten yang bertujuan agar audiens dapat melakukan kunjungan kepada website bisnis yang terdapat pada akun media sosial atau sebuah usaha. Nah, itu biasanya bisa dikatakan menghasilkan lead gitu ya, menghasilkan lead atau klik gitu ya, CTA klik ke website tersebut. Jadinya menghasilkan traffic. Lalu ada konten pilar yang lebih ke engagement. Jadi segala jenis konten yang bertujuan untuk mengundang audiens untuk berinteraksi dengan akun sosial media itu ke engagement. Biasanya untuk memancing engagement biasanya pasti diberikan seperti question gitu ya, Q&A misalnya. Lalu bahasa-bahasa yang lebih memancing orang untuk memberikan engagement. Contoh lainnya lebih kepada apa ya? eh, Komen di bawah yang kayak gitu tuh. Nah, itu lebih ke engagement. Biasanya kalau tim saya gitu ya, lebih kepada engagement yang seperti itu. Kalau sekarang pun engagement itu sebenarnya bisa dihasilkan tidak hanya berupa konten, berupa postingan, tetapi lewat story juga bisa lebih banyak juga menghasilkan engagement. Karena kalau dipahami tentang sosial media update, contohnya Instagram, Instagram sekarang juga memperhitungkan story sebagai salah satu komponen untuk memperhitungkan engagement atau apa ya biasanya lebih kepada awareness tentang sebuah account gitu ya. Story juga diperhitungkan di sana. Lalu edukasional, segala jenis konten yang bertujuan untuk memberikan nilai kepada audiens dengan mengedukasi mereka tentang sesuatu yang baru. Jadi ini mungkin lebih ke tips, lebih kepada membagikan pengalaman gitu ya, mengeducate orang-orang di sekitar tentang hal-hal yang relate dengan brand, hal-hal yang relate dengan sebuah bisnis, atau hal-hal yang relate dengan sebuah produk dari sebuah perusahaan gitu ya dari akun tersebut. Nah, itu bisa berupa edukasional. Contoh yang paling sederhana misalnya akun tentang aplikasi financial planner. Itu pasti sering sekali memberikan edukasi-edukasi tentang bagaimana mengelola uang dengan baik, bagaimana
cara berinvestasi dengan baik, yang benar gitu ya, misalnya deposito, saham dan seterusnya gitu. Itu kan lebih ke edukasi, walaupun aplikasinya sebenarnya lebih ke tentang sebenarnya aplikasi yang dikembangkan produknya itu tentang perencanaan keuangan, aplikasi perencanaan keuangan gitu ya. Seperti itu. Jadi itu berupa konten pilar yang biasanya dipakai oleh teman-teman di sosial media. Lalu setelah berhasil membangun konten pilar gitu ya, kita lanjut ke konten mood board. Jadi biasanya kalau tim saya gitu ya, saya dan tim biasanya membangun konten mood board ini berdasarkan diskusi terlebih dahulu dengan si owner gitu ya, dengan pemilik account atau yang klien gitu ya. Jadi kita pengen tahu goals-nya dari konten yang terposting di sosial media itu apa, inginnya apa? Apakah tentang engagement, apakah tentang awareness, apakah tentang activity, apakah sekedar hanya profiling konten aja. Jadi kalau profiling pasti mungkin lebih ke elegan, konten yang looks-nya bagus tapi tidak mengejar virality, itu ada klien-klien seperti itu gitu ya. Nah, kita harus diskusi mood board-nya seperti apa. Habis itu setelah mood board itu akan terlihat juga color tone-nya seperti apa, warnanya gitu ya, yang disukai oleh klien seperti apa. Itu harus disiapkan. Contohnya yang konten mood board itu yang seperti kalian lihat di sebelah di image ini ya, ini merupakan konten mood board lah yang salah satu kita siapkan untuk klien. Jadi mood boardnya yang kita siapkan ya looks-nya seperti ini memang, tapi belum berisi tentang caption-nya bagaimana, habis itu strategi hashtag-nya bagaimana, dan seterusnya. Sebelum kita masuk ke production, biasanya kita kirimkan dulu mood board-nya. Mood board itu mewakili visualisasi feed-nya nanti setelah kita posting. Nah, visualisasi feed yang di capture oleh atau dilihat oleh si owner biasanya dia akan lihat melewati mood board ini. Mood board ini pun nggak harus foto atau visual yang diambil dari tempat klien terlebih dahulu. Boleh dari tempat yang lain untuk mewakili apa yang akan muncul di feed-nya mereka. Gitu. Itu konten mood board. Jadi kumpulannya bisa berbagai macam, berupa gambar foto, bisa visualisasi bergerak, ataupun objek-objek lain yang bisa dikatakan bisa dijadikan sebuah konten gitu ya. Itu akan ditunjukkan ke klien gitu ya sebelum kita melakukan produksi konten untuk pembuatan konten. Lalu, nah ini kita lanjut ke konten plan. Ini beberapa konten plan yang saya screenshot dari tim saya gitu ya. Jadi konten plan yang sederhananya kurang lebih seperti ini, tetapi ada yang model looks-nya yang lebih kompleks gitu ya, ada gitu ya. Ini cakupan sederhana aja dari sebuah konten plan itu biasanya ada berupa visualisasi konten. Habis itu kita sertakan juga link kontennya yang high res yang bisa diakses oleh klien, karena dokumen ini biasanya berupa file Excel ataupun bisa kalian bikin dengan file yang lain juga boleh gitu ya, ataupun pakai Figma juga bisa. Itu biasanya harus diakses atau bisa diakses atau direview oleh klien gitu ya. Kalau saya pakainya cukup pakai Google Sheet gitu ya, pakai Google Docs itu sudah selesai. Jadi tambahkan kategorinya, tambahkan captionnya, tambahkan jadwal posting, tambahkan status. Di sini captionnya sebenarnya bisa kita breakdown. Jadi tidak harus hashtagnya di dalam caption seperti ini. Hashtagnya kita bisa buatkan menu tersendiri sebenarnya gitu. Strategi tag account juga bisa di sini ditambahkan, dan tag location juga baiknya ditambahkan. Lalu hal lainnya mungkin kalau misalnya sudah ada musik yang bisa di-embed gitu atau musik yang ditambahkan link musik biasanya di sini di sebuah content plan. Jadi ini baru bentuk sederhananya aja gitu ya. Sebenarnya bisa beberapa kolom bisa kalian tambahkan juga di sini atau kita tambahkan untuk membuat gambaran ke klien agar dia paham nanti kontennya itu isinya apa saja gitu ya. Biasanya kalau kayak begini itu sudah cukup, tetapi kadang dia akan tanya misalnya musiknya pakai yang mana. Habis itu lalu tag account-nya siapa saja, tag location-nya apa gitu biasanya ditanyakan seperti itu. Kalau tag location mungkin ini sudah jelas tag location dari bisnisnya klien gitu ya. Tetapi tetap kita harus sertakan untuk mempertegas itu ya. Ini contoh dari konten plan. Biasanya kalau tim mengerjakan ini sudah dikerjakan untuk postingan selama 30 hari, berarti 30 baris
seperti ini disiapkan oleh mereka, yang dimana kontennya sudah diambil beberapa minggu sebelum kita buatkan konten plan. Jadi konten plan ini sebenarnya bisa disertakan juga setelah kita ngambil tag konten atau sebelum tag konten. Tapi sebaiknya konten plan ini disiapkan sebelum tag konten. Nah, bagian yang konten ini yang ada visualisasi dan linknya ini bisa ditambahkan belakangan. Minimal dia udah tahu ini ada caption yang bisa dia review ya. Kadang caption kan wordingnya nggak cocok, grammarnya nggak pas, ataupun gaya bahasanya nggak pas sama klien. Inilah yang biasanya dicek oleh mereka. Karena ada beberapa klien atau beberapa business owner, kadang mereka, oh ini captionnya terlalu serius gitu ya. Saya pengennya yang lebih santai, yang lebih friendly gitu ya, yang lebih ke anak muda gitu. Ada juga yang captionnya ini kok terlalu anak muda banget. Padahal market saya itu honeymoon misalnya. Lebih ke romantic caption, nah itu ada. Jadi biasanya makanya mereka akan minta caption-caption yang eh, bisa mereka review karena gaya bahasa itu juga akan dicek juga sama klien biasanya gitu. Ini content plan. Jadi teman-teman kalau misalnya membuat konten bisa menyiapkan content plan seperti ini gitu ya. Lalu selanjutnya content production. Nah, ini salah satu saya langsung ambil studi kasus dari klien gitu ya. Jadi ini salah satu kalau dulu nyebutnya itu beer garden, sekarang sudah berubah konsep lebih kepada family garden restoran gitu yang ada di mana weekly eventnya untuk anak-anak gitu ya. eh ini fitnya kurang lebih feel-nya seperti ini gitu ya. Jadi feel-nya kalau kalian lihat fitnya mungkin lebih warm, habis itu lebih kelihatan ke anak-anak gitu ya karena dari postingan kontennya. Tetapi ada beberapa postingannya kok feel-nya beda gitu ya, bukan anak-anak lebih ke anak muda gitu ya. Karena konsepnya memang dibuat seperti itu. Karena start dari beer garden dia berubah jadi konsep menjadi family garden restoran gitu ya, yang dimana dia punya event hampir setiap minggu untuk anak-anak gitu ya, kids event lah, kids weekly event. Nah, content production ini dilakukan secara berkala gitu ya. Kalau saya sih sama tim itu hampir setiap bulan itu pasti ke sini untuk production content. Jadi tag konten pas ada event ataupun tidak ada event. Pas ada event biasanya kita di hari Minggu kita datang ke sana di jam 2 siang atau jam 11 11 pagi menjelang siang, atau misalnya kalau bukan di weekend tapi di weekdays biasanya kita tag konten untuk menu. Nah, kayak minggu lalu kita tag konten ke sini untuk foto-foto dan video menunya mereka gitu. Ini hasil konten dari kita semua gitu ya. Beda lagi dengan yang desain seperti ini, mereka punya tim desain tersendiri gitu ya. Tapi kalau yang sisa fitnya itu kita yang menyiapin ngekonsep sampai ke production sampai ke posting. Kalau production sendiri itu biasanya dilakukan dengan apa ya? Biasanya kalau tim saya tuh berangkat bertiga biasanya atau maksimal berempat lah ya. Satu saya sebagai lead project, habis itu ada satu lagi sebagai social media admin atau spesialis yang dia membuatkan mood board tadi itu dan content plan seperti ini. Lalu ada satu kreator gitu ya, satu kreator berupa videografer gitu ya. Kadang satu orang yang tambahan untuk fotografer. Jadi saya pisahkan untuk yang video dan foto. Kadang kedua-duanya mengambil foto video untuk konten stok. Itu sering sekali terjadi. Jadi kedua-duanya saya minta foto video untuk konten stok kita agar stok konten kita berlebih. Artinya pada saat kita kekurangan stok konten, kita bisa menggunakan stok konten dari sana gitu ya. Nah, kadang ada tambahan misalnya berupa talent. Talent itu yang misalnya kalau klien kita yang udah ada event seperti ini, kadang kita nggak bakal perlu talent karena kita akan mengcapture suasana yang ada di sana, habis itu event yang ada di sana, gitu ya, feel-nya seperti apa, itu yang kita capture. Jadi kita nggak perlu talent karena mereka sudah menyiapkan talent dari event mereka. Tapi kadang juga ada yang owner atau klien atau bisnis yang mereka minta kita yang menyiapkan talent. Nah, di sana kita biasanya nambahin talent satu
yang akan in frame, yang akan membantu membangun cerita atau menghidupkan konten itu gitu ya, sehingga konten itu lebih menarik dilihat oleh audiens nantinya gitu ya. Biasanya seperti itu. Production konten paling dilakukan misalnya 2 jam, 3 jam, 2 jam paling cepat gitu ya. Nah, pengalaman saya, kalau saya tidak menyiapkan yang namanya content plan, habis itu saya tidak membuatkan mood board seperti ini bisa 6 jam lebih saya production, gitu ya. Tetapi dengan saya menyiapkan konten plan tadi, gitu ya, dan konten mood board tadi, saya bisa memotong banyak. Karena klien sudah tahu apa yang akan diambil, apa yang akan di feed mereka, apa yang akan saya lakukan pada saat production nanti, gitu ya, take konten nanti gitu. Makanya jadi bisa memotong banyak menjadi 2 jam yang awalnya biasanya ya 4 jam, 6 jam gitu ya. Karena ini ngomongnya lebih konten untuk stok konten selama 1 bulan. Begitu juga terjadi kalau kita ngambil konten untuk postingan 1 reel saja di akun akun gitu ya, di akun yang saya manage gitu ya. Itu misalnya kalau tim yang baru-baru belajar itu bisa makan waktu 3-4 jam. Tetapi kalau tim yang sudah pengalaman gitu ya, artinya mereka nggak perlu di briefing, mereka tahu akan apa saja yang akan diambil gitu ya, 2 jam, 1 jam sudah selesai sebenarnya production konten itu di sana gitu ya. Di luar misalnya ada request, misalnya boleh dong ada live tournya gitu ya, misalnya boleh dong ada story live-nya dan segala macamnya, itu berbeda sih gitu ya. Tapi kalau misalnya kita hanya content production, itu 1-2 jam itu selesai sebenarnya di klien gitu ya. Nah, content production ini tidak hanya memproduksi foto, video gitu dan dan apalagi ya, foto, video dan meng-capture ambience, tapi juga sebenarnya kita bisa produksi konten berupa grafis, berupa desain, graphic design gitu ya, yang bisa kita sertakan dalam sebuah konten, itu juga kita bisa perhitungkan sebagai content production. Tetapi biasanya graphic design produksi itu biasanya dilakukan after konten di take gitu ya, baru proses grafik desainnya turun gitu. Biasanya kita nyebutnya post production proses biasanya gitu ya. Nah, ini adalah during production process. Tadi itu yang ada content plan-nya, biasanya saya nyebutnya pre-production process gitu ya. Kalau post production prosesnya kita sudah masuk ke tahapan yang namanya tadi editing gitu ya. Dari production ini kita sudah masuk ke editing. Nah, editing pun biasanya kalau foto kan paling ngaturnya itu berupa color grading, habis itu angle-nya diperbaiki sedikit gitu ya. Misalnya kalau bisa diperbaiki gitu ya. Misalnya pakai cropping gitu ya, biar kelihatan fokusnya kemana gitu ya, dan seterusnya. Kalau misalnya video, biasanya kita akan memperbaiki lebih ke membangun dari storyline yang sudah dibuat. Artinya kalau kita sudah menuliskan story-nya seperti apa atau brief kontennya seperti apa, kita ikuti itu aja. Kita tinggal ambil footage-nya dan dikemas gitu ya. Biasanya diurutkan dulu gitu ya, dirunutkan dulu. Setelah itu kita trimming gitu ya. Kita potong-potong, kita percepat, kita perlambat biar ada efek-efek lebih ke dramatisnya gitu, tambahkan audionya di sana sehingga membuat dari sisi audio bisa dinikmati, dari sisi konten masuk ke dalam audio. Biasanya sih teman-teman mengerjakan seperti itu. Sering sekali saya diskusi sama teman-teman tim production, khususnya ke editor gitu ya. Editor ini lebih ke video editor biasanya. Biasanya mereka harus menyiapkan menyimpan atau nge-stok atau nge-list audio terlebih dahulu yang viral. Nah, dari audio yang viral biasanya mereka akan based on this audio, mereka akan mengurutkan footage-nya, habis itu disesuaikan timing-nya dengan footage tersebut. Kadang ada juga yang footage-nya dulu diurutkan tanpa audio, baru dicarikan audionya, itu bisa. Jadi disesuaikan aja kebiasaan dari si editornya, itu sangat-sangat bisa sih. Cuma yang harus dipastikan adalah sebisa mungkin menggunakan audio yang viral gitu ya, atau audio yang FYP gitu, atau yang kalau di Instagram biasanya audio yang ada tanda panah ke atasnya, kalian bisa pakai itu gitu ya. Misalnya itu artinya audio yang sedang trending. Dijadikan aja baseline berupa berupa apa ya? Berupa kayak kayak alur cerita jadinya dari audio itu, di mana konten itu akan muncul akan mengikuti dari audio itu sendiri gitu ya. Jangan dibalik ya. Biasanya kadang video video footage-nya udah diurut gitu ya, tetapi karena nyari cepet audionya asal ambil gitu ya. Tetapi sebisa mungkin jangan seperti itu.
Cuman pengalaman saya beberapa minggu ini saya ngetes juga di Instagram. Jadi ternyata Instagram cukup pintar juga. Jadi video footage-nya saya upload dulu. Kalau kita posting reels ya secara manual saya upload dulu. Setelah itu ternyata Instagram itu sepertinya kalau saya perhatikan itu ada AI-nya, ada artificial intelligence-nya. Artinya cukup cerdas lah fitur musiknya sekarang. Dia akan mencarikan audio yang kurang lebih pas dengan video yang kita upload. Artinya video yang sudah kita unggah, belum diposting ya, kita unggah, dia akan sarankan audio-audio yang cocok dengan video kita. Dari sisi timing videonya, habis itu dari sisi juga mood dari kontennya. Kadang itu pas gitu ya. Entah kenapa beberapa kali saya testing seperti itu dan itu ternyata masuk akal buat saya. Mungkin karena memang dari Instagram sendiri kan memang sudah canggih ya, sudah pintar gitu ya. Jadi audionya itu sudah mungkin dari konten yang kita posting dia pelajari juga sama sistem, sama algoritmanya, sama robotnya di sana gitu ya, sehingga bisa dicari audio yang kurang lebih hampir sama dengan video yang kita postingkan tadi gitu ya. Itu beberapa kali terjadi di saya gitu ya. Oke, balik lagi ke content production. Selanjutnya itu lebih ke post production. Nah, post production ini konten proses editing. Ini salah satu konten yang kita ambil di, saya lupa Kintamani apa di Karangasem ya. Saya lupa sih. Saya lupa namanya. Udah lama banget nih, di tahun 2021 ya. Itu pagi-pagi banget, bukan pagi-pagi banget tapi sekitar jam 6 pagi atau jam 5 pagi saya lupa gitu ya. Itu ngejar vibe-nya biar ada suasana pagi menjelang mau siang gitu ya. Jadi di sini suasananya dapatnya lebih kepada apa ya, late sunrise lah gitu ya. Jam 7-an gitu atau jam 8 gitu. Kita masih dapat suasana-suasana hangat, pendaran dari eh, cahaya matahari pagi gitu ya. Nah, ini tidak susah atau tidak proses editing panjang, jadi tinggal naikin sedikit aja warna sama naikin warna hijaunya udah kelar ya, udah dapet ininya feel-nya. Cuman ini fotonya gitu. Kalau footage-nya beda lagi. Footage-nya ada juga sudah terposting di akun Instagram The Bali Chili gitu ya. Tetapi proses production seperti ini paling memakan waktu 2 sampai 3 hari kalau based on experience saya dan tim gitu ya. Karena saya melihat tim saya juga editingnya juga tidak hanya 1-2 video tetapi ada beberapa video gitu ya, dan di Bali Cili itu ada sekitar 3 editor yang ada di saya, video editor gitu ya, khusus ngedit doang gitu. Untuk take konten itu ada 2-3 videographer dan fotografer juga gitu. Jadi satu orang bisa foto video gitu. Jadi ada 3 orang foto videographer, dan sosial media spesialis itu sekarang ada 4 orang gitu yang memegang cukup lebih dari 10 account yang di handle sama tim saya. Nah, konten post production ini 2-3 hari itu sudah selesai biasanya, yang berisi proses mana cutting footage gitu ya, mengurutkan footage, habis itu di cutting, diambil scene-scene yang dianggap bisa meningkatkan awareness atau engagement gitu ya. Jadi kalau kita ngambil konten kan tidak semua scene akan bisa kita tambahkan karena kita akan terbatas sama durasi gitu ya. Apalagi sekarang sosial media khususnya Instagram suka konten yang 3 sampai 7 detik. Jadi gimana kita ngemas sebuah konten itu agar bisa tersampaikan semua bagian dari sebuah bisnisnya klien, tapi dikejar 3-7 detiknya gitu ya. Tetapi sebenarnya bisa diformulasikan sih, itu part of pengalaman aja. Kalau misalnya sudah sering bikin konten pasti udah ketemu nih formulanya gitu ya. Nah, cutting footage ada, habis itu penggabungan footage juga, penambahan musik, habis itu nambahin transisi biar lebih dramatis, habis itu nambahin voice over gitu ya. Kalau teman-teman di sini mungkin dubbing gitu ya, ke dalam kontennya gitu, itu berupa voice over juga. Biasanya kalau tim saya pun ada tim voice over talent. VO talentnya ada 2 orang gitu ya, yang satunya lebih ke bahasa Indonesia, yang satunya lebih ke bahasa Inggris. Itu pun ada orang khususnya, bukan bukan part of
si sosial media ngerjain itu enggak gitu. Karena si sosial media spesialis itu fokusnya lebih kepada bagaimana konten itu lebih ke bagaimana membangun konten itu agar terlihat looks-nya bagus, awareness-nya dapat, engagement-nya juga meningkat, karena dia lebih mikir ke growth-nya, gitu, ke growth-nya. Kalau yang voice over biasanya saya ada orang lagi yang bantu di sana gitu, timnya balik Cili juga gitu ya. Secara garis besar ini berupa video editing dan sound editing serta foto editing ya, lebih ke color grading kalau foto. Nah, itu content post production. Lalu setelah post production baru content scheduling. Ini salah satu konten juga yang diambil dari klien. Nah, scheduling post ini merupakan penjadwalan konten yang bisa dilakukan melalui platform yang sudah tersedia seperti di Meta Planner, kalau teman pernah coba atau pernah pakai gitu ya, ataupun pakai letter gitu, itu ada gitu ya untuk scheduling post, ataupun platform lainnya gitu ya, itu bisa. Itu sudah banyak lah ada sekarang gitu ya, itu kalian bisa pakai gitu ya, itu untuk mengatur scheduling postnya. Setelah tadi editingnya sudah selesai, moodboardnya udah oke, captionnya dari konten sudah oke dari klien, itu kalian sudah bisa jadwalkan. Ini contohnya salah satu planner yang kita siapkan untuk klien. Jadi ini kalau kalian lihat di sini yang warna merah ini berupa, kalau nggak salah ini story yang sudah terposting gitu ya. Lalu ada yang terjadwalkan akan diposting juga gitu ya. Yang kalau archive kayak gini nih artinya sudah terposting. Kalau yang aktif ini sedang dipost sedang jalan. Kalau yang sisa yang di samping ini akan dijadwalkan atau akan diposting gitu. Ini masuk ke planner dia. Jadi di planner ini kelihatan nih konten-konten yang aktif, yang sudah terposting, yang sedang jalan, ataupun konten yang akan diposting dan konten yang belum diposting. Kalau ya, kalian lihat di sini ada penandanya ya. Ada Facebook, ada Instagram. Kalau Instagram Story juga ada tandanya seperti ini. Habis itu yang Instagram Reels juga biasanya seperti ini. Ada play buttonnya seperti ini gitu ya. Nah, ini contoh dari planner menggunakan Meta gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya sudah terbiasa atau udah pernah gitu ya mengatur postingan gitu menggunakan planner, mengelola sosial media atau sejenisnya, itu kan akan sering berkutat dengan planner gitu ya. Termasuk juga setelah itu kalian akan diminta untuk mengecek insight dan seterusnya gitu. Lalu selanjutnya ini contoh yang di schedule kalau nggak salah. Ini yang contoh yang terschedule artinya sudah dijadwalkan tapi belum diposting kalau nggak salah ya, saya agak lupa sih ini. Ini kalau nggak salah ini yang dijadwalkan ya, date schedule. Jadi ini sudah dijadwalkan untuk diposting, jadinya sudah disimpan di servernya si Facebook gitu ya, tinggal dijalankan terposting secara otomatis. Kalau kita menggunakan Meta enaknya seperti ini, tetapi kalau pakai Meta pun bukan tanpa kekurangan gitu ya. Artinya ada beberapa hal-hal yang terbatas yang tidak bisa kita lakukan, misalnya musiknya yang terbatas, habis itu tag account-nya yang terbatas, dan seterusnya gitu ya. Itu sih kendala yang sering kita lihat. Tag account sama add musik itu yang agak susah di sana gitu ya. Jadi lebih enak secara manual. Cuma kalau dari klien kita diskusi sama klien biasanya kita combine. Ada yang pakai Meta, ada yang menggunakan secara manual. Jadi di combine selang-seling gitu postingannya. Lalu kalau dilihat di sini kontennya kita juga bisa ada yang kita lihat story-nya. Story pun bisa kita langsung setup ads atau iklankan di sini. Tapi saya nggak berbicara tentang ads dulu ya. Mungkin topiknya akan besok itu manage sosial media dari instruktur yang lain gitu ya, bukan dari saya dan seterusnya gitu ya. Ini untuk ngecek konten sih sudah sangat bagus. Jadi kita bisa lihat insight-nya juga nanti kalau dipublish ini bisa kelihatan insight-nya gitu. Kita juga bisa edit kalau sudah dijadwalkan gitu ya. Lalu selanjutnya ini posting. Jadi ini contoh posting caption strategi yang biasa saya lakukan. Jadi ini salah satu postingan yang pada saat itu pada saat COVID ya, pada saat COVID ini kita posting karena memang dihubungi gitu ya untuk membuat konten di sana. Ini tim kita datang ke sana, production konten,
itu kalau nggak salah bertiga orang saja ke sana. Satunya itu sebagai runner atau timekeeper saya nyebutnya untuk membantu koordinasi ke pihak hotelnya kalau misalnya waktu-waktu kita perlu misalnya nih misalnya menunya belum siap kayak gitu itu perlu harus ada orang yang apa nge-tag gitu agar tidak talent atau si kreatornya itu yang nge-tag itu gitu ya karena waktunya udah fokus ke pembuatan konten pada saat itu. Nah, ini contoh caption yang atau struktur caption gitu ya yang saya buat biasanya kalau di awal gitu saya mulai dengan headline atau hook yang saya buat gitu untuk memancing orang agar membuka konten tersebut. Pada saat itu hook yang saya buat itu saya tambahkan di cover biasanya gitu ya. Ini covernya seperti yang kalian lihat, teman-teman lihat. Jadi hanya 50.000 kalian bisa akses ke pool dan sudah dapat handuk gitu ya bahasanya seperti itu dengan pool yang full tire seperti ini gitu ya yang pada saat itu mungkin gitu ya orang-orang berpikir pada saat itu kan marketnya masih lokal ya karena masih PPKM gitu ya pembatasan gitu ya tidak banyak tamu tidak ada tamu luar yang bisa masuk ke Bali lah bahasanya kayak gitu. Jadi kita pakai harga di sini kebetulan memang harga yang memang yang ingin dipromokan hal ini gitu. Jadi itu kita gunakan hook untuk memancing orang agar membuka konten ini. Dan ini cukup viral karena kita dapat like yang cukup besar dan share dan save yang cukup bagus gitu ya di sini. Dan ini bagusnya pada saat itu ternyata konten konten yang kita posting di akun ini gitu, di akun Bali Cili ternyata memang diikuti juga beberapa kreator-kreator yang datang ke Bali untuk sebagai digital nomad. Jadi pada saat kita posting ini malah influencer lain itu melihat ini sehingga mungkin gitu ya influencer lain tertarik untuk buat konten juga di sana gitu ya karena kita lihat setelah itu banyak juga influencer lain tetapi tidak hanya melalui akun Berbalik Cili ya karena beberapa akun juga sekarang juga banyak gitu ya kompetitornya gitu ya, kayak teman-teman yang lain mungkin teman-teman udah tahu gitu ya saya tidak perlu mention di sini jadi sekarang berlomba-lomba juga malah membuat konten yang lebih menarik ke audiens gitu ya. Nah, biasanya saya awali dengan hook atau headline atau kalimat singkat yang memancing emosional audience untuk minimal dia nge-tap atau buka gitu ya selama 3 detik. Itu yang saya kejar di awal. Lalu di badan caption saya sertakan informasi yang diinginkan oleh si klien biasanya atau si owner atau si apa ya yang ingin dipasangkan atau dipromosikan di sana itu biasanya. Lalu di ketiga gitu ya, poin yang ketiga itu biasanya harus ada CTA. Istilahnya CTA gitu ya. Kalau kita di dunia digital marketing gitu ya atau di digital agency, kita kenal istilah CTA click to actionnya apa? Apakah comment below, apakah apa reserve now ataukah book now, apakah apa eh, misalnya hal-hal sejenis itulah itu yang kita istilahnya CTA gitu atau subscribe lah bahasanya itu bisa digunakan sebagai CTA. Lalu hashtag yang relevan, hashtag yang sesuai konten itu 5 sampai 9 hashtag gitu ya. Kadang ada sampai 15 ataupun sampai 20, tapi kalau saran saya 15 itu udah cukup banyak gitu ya. Bisa pakai 5 sampai 9 hashtag. Hashtag pun ditambahkan hashtag yang relate dengan konten ya teman-teman. Jadi yang terkait dengan topik yang ingin dibahas itu dibuatkan hashtagnya. Jangan hashtagnya melebar kemana-mana. Berbeda kalau di zaman dulu gitu ya konten di sosial media, kita bisa nembak hashtag itu lebih ke topik. Jadi hashtagnya bisa bebas apa aja yang kita ambil, yang kita mau topiknya, yang kita pengen konten kita muncul di hashtag tersebut. Tapi sekarang sebisa mungkin hashtag itu sesuai konten yang dibahas atau sesuai topik gitu ya. Fokus ke hashtag itu aja. Habis itu tag location yang relevan dan musik yang viral. Nah, itu tinggal dikemas saja menjadi sebuah konten, itu akan potensi viralnya pasti ada gitu ya. Kembali lagi audiensnya cocok nggak sama konten kita. Habis itu menarik nggak buat mereka. Makanya biasanya konten yang itu harus dikemas konten-konten yang apa memang menarik buat mereka. Minimal hooknya di awal ada, sisanya setelah 3 detik itu apa yang mau disampaikan itu bisa gitu ya. Minimal 3 detik awal lah dari sebuah konten. Itu sudah rumusan umum lah yang dipakai oleh konten kreator untuk membuat sebuah konten gitu ya. Lalu selanjutnya review insight. Nah, biasanya kalau teman-teman setelah production konten, posting segala macam, biasanya akan dilakukan review.
Dari performance kontennya seperti apa, apakah menurun, apakah meningkat gitu ya. Ini capture yang saya ambil dari salah satu klien yang baru di handover ke kami, ke tim saya. Jadi mungkin ada penyesuaian sedikit sehingga mungkin performanya dilihat menurun gitu dibandingkan sebelumnya gitu ya. Tetapi syukurnya di beberapa di bulan ini, di bulan kemarin gitu ya, ini performanya udah membaik gitu ya. Karena mungkin pada saat handover gitu ya, berbeda penanganan dan berbeda dealingnya ke kita, jadinya terlihat performanya turun lumayan lumayan gitu ya. Jadi itu kita diskusikan lagi ke klien, kita tanyakan bagaimana mereka men-treat akun mereka, mengolah akun mereka itu penting sebenarnya untuk mengetahui bagaimana performance sebelumnya dan dibandingkan dengan pada saat kita manage sebuah akun atau mengelola sebuah akun dari konten-konten yang kita posting gitu ya. Ini contohnya saya capture, habis itu apa nih ya? Ini mungkin lebih kepada quote aja sih. Kalau teman-teman ingin mengembangkan sebuah konten gitu ya atau sebuah akun gitu ya, dan di dalamnya ada konten pilar, paling gampangnya temukan aja keunikan keunikan yang kalian miliki, potensi-potensi yang kira-kira atau ketertarikan kalian gitu, itu tinggal catat dulu aja, itu dijadikan berupa keunikan konten di akun kalian. Itu sudah lebih dari cukup bekal kalian untuk mengembangkan menjadi sebuah konten. Jadi tinggal dikemas saja, misalnya tentang strategi apa ya, strategi kuliah misalnya, gitu. Itu ada akun-akun yang bahas tentang kehidupan mahasiswa juga ada, strategi belajar juga ada. Kalau misalnya travel hack itu lebih ke travel tips gitu ya, itu juga ada. Digital transformation juga ada. Jadi itu misalnya itu ketertarikan saya, itu saya jadikan konten pilar keunikan saya. Itu saya posting hampir setiap hari gitu ya. Jadi termaintain di Instagram atau TikTok, jadi audiensnya pelan-pelan akan kebentuk dia gitu. Itu yang saya jadikan konten pilar gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya membuat konten atau membangun account gitu ya, khususnya sosial media gitu ya, tinggal kalau kalian punya ketertarikan, uniqueness, apalagi lebih ke personal branding, itu cari aja ketertarikan kalian atau keunikan kalian. Kecil apapun keunikan atau ketertarikan kalian itu juga jauh lebih bagus menjadi bekal kalian kalau kalian tahu kalian suka itu gitu. Itu akan gampang untuk diekspor lagi menjadi sebuah konten dibandingkan kalian mencari atau kalian mengada-ada gitu ya. Itu jadikan sebuah keunikan gitu ya. Sebisa mungkin itu memang ketertarikan kalian sendiri gitu ya. Seperti itu. Ini mungkin slide terakhir dari saya. Uh, Sepertinya sudah habis ya. Oh ternyata masih ada lagi. Ini yang terakhir sih. Kayak ini yang terakhir. Jadi turunan sosial media strategi itu ada brand. Ini contohnya ya, unique to pillar konten gitu ya. Jadi sosial media strategi yang contohnya saya tadi buat gitu ya. Dari sosial media strategi itu ada brand awareness. Nanti saya buatkan konten brand awarenessnya seperti apa. Habis itu sosial media strategi saya lebih ke mencari engagement. Saya harus buatkan konten engagementnya seperti apa gitu ya. Tips and trick berarti tips bagaimana mengelola sosial media gitu ya. Terus saya buatkan kontennya seperti apa. Jadi tergantung aja sih kalau kita mau topiknya seperti apa atau pilarnya seperti apa, tinggal kita buatkan aja turunan TA-nya bagaimana, engagement-nya bagaimana, tips and trick-nya bagaimana. Seperti itu. Nah, oh ternyata ada lagi. Pakai AI, teman-teman. Zaman sekarang siapa sih yang nggak kenal AI ya? Dimanapun orang-orang sekarang udah ngobrolnya pakai AI. Saya pun pakai AI sebenarnya. Jadi artificial intelligence saya menggunakan ini salah satu apa ya biasanya cheat sheet-nya lah kalau zaman anak sekarang nyebutnya, atau ini benar-benar asisten gitu ya. Eh, Asisten yang cukup cerdas buat saya untuk membantu saya pada saat saya buntu. Jadi sering sekali, ini contoh saya memberikan pertanyaan dengan menggunakan AI untuk bikin caption tentang giveaway kalau nggak salah ya, atau tentang caption untuk pasang iklan gitu, saya lupa gitu. Saya pakai AI, contohnya ChatGPT, ada pun yang lain gitu, silahkan. Jadi pakai AI pun nggak sembarang sebenarnya. Jadi kalau pakai AI itu manfaatkan AI itu sebagai support kalian untuk membantu kalian menghasilkan caption yang baik gitu ya. Biasanya saya seperti itu. Jadi tergantung kita menanyakannya itu bagus atau enggak ke si AI-nya, dia akan menghasilkan mengenerate
hal yang jawaban yang bagus juga gitu ya. Jadi kita harus memberikan keyword dan segala macamnya. Itu strategi yang bisa saya lakukan ke ke apa ke AI itu untuk membantu saya menghasilkan caption gitu. Tidak hanya caption sih. Kalau sekarang kan AI udah banyak ya, untuk menghasilkan image juga bisa, menghasilkan video juga bisa, dari story gitu, dari abstrak atau dari storyline itu sudah bisa jadi video zaman sekarang gitu, pakai AI itu sangat mungkin gitu ya. Jadi kalau kalian malas bikin video, sebenarnya kalian bikin story-nya aja, abstraknya aja gitu ya. Nanti kalian upload di salah satu platform gitu, ada platformnya, nanti dia akan generate videonya. Itu sangat bisa gitu ya, itu sangat mungkin sekarang. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau kalian tidak suka muncul di layar gitu ya, kalian bisa pakai itu untuk menghasilkan konten reels misalnya atau konten video di sosial media kalian itu. Oke, ya itu terakhir dari saya teman-teman. Mungkin bisa masuk ke bagian sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Cia. Terima kasih. Wah, materi kali ini cocok banget nih buat kalian yang ingin bergerak ke arah sosial media manajemen. Say thanks to Pak Sabda yang sudah memberikan materi yang luar biasa pada hari ini untuk kita. Oke guys, kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi buat kalian peserta yang ingin menanyakan materi pada hari ini, bisa langsung menanyakan lewat kolom komentar. Waktu dan tempat dipersilakan. Ada yang ingin Gercep menanyakan banget nih boleh. dari Intan Ireka Putri. Kak ingin bertanya secara langsung bisa? Bisa. Boleh langsung aja. Atau kita tampung dulu ini? Resen aja dulu ya. Bisa ini Kakak Intan? Boleh silakan langsung aja. Mungkin ya ke disable kayaknya enggak. Jadi nggak bisa raise hand atau nyalakan mikrofon. Ke disable nggak dia? Oh Baik, bisa ya? Ya silakan. bisa secara langsung. Boleh boleh. Iya. Ya, Kak, silakan. tadi kan kita sempat membahas tentang EA ya. Nah, yang pertama itu kan bagaimana sih Kak caranya tuh kita tuh kan meningkatkan melalui EA seperti contohnya tuh kan augmented reality dan cloud computing dalam meningkatkan brand awareness kita agar secara marketing SWOT tersebut kita bisa bersaing dengan brand awareness yang setelah dikenal gitu, yang telah top of mind, sementara brand kita masih brand yang best product seperti itu. Produknya tadi apa, tentang apa? Teknologi ya? Teknologi tentang EA atau teknologi buatan. Kalau nggak salah ya, yang saya tangkap adalah bagaimana kita membangun konten yang bisa kurang lebih artinya viral, yang bisa top of mind tuh bisa kita bisa bersanding lah dengan viral itu, kita bisa mengalahkan konten-konten yang dari kompetitor lah ya, artinya kayak gitu ya. Tapi topik kontennya tentang apa? Tentang augmented reality, tentang cloud computing atau apa? Tentang cloud computing seperti contohnya tuh penggunaan konten di Instagram gitu. Oke, ya saya nangkapnya kayak gini ya. Gimana kita bikin konten yang topiknya bahas tentang cloud computing, bahas tentang augmented reality, yang dimana di sana udah kompetitor yang top of mind dari audiens kita. Gimana kita bikin konten agar orang tuh tertarik buat lihat konten kita gitu ya. Jadi sebenarnya gitu ya, kalau kita membangun konten, pengalaman saya ya, gimana kita ngejar viral, khususnya di TikTok misalnya kayak gitu. Karena 2 kali saya coba bikin konten yang simple aja ternyata viral ya di TikTok. Tidak perlu yang edit rumit gitu ya, tinggal fast edit aja pakai aplikasi yang ada gitu ya di handphone, itu sudah viral dia ternyata. Jadi rumusan yang saya pakai gini, saya akan riset dulu konten-konten yang sudah terposting. Saya riset
dari misalnya dari kata kunci ataupun dari hashtag. Pada saat saya riset, saya petakan apa saja konten yang sudah terposting. Title-nya apa, hook-nya apa gitu ya. Habis itu saya cari nih hook yang belum muncul apa. Nah, saya pakai nih hook yang belum muncul, 3 detik, rumusan 3 detik itu loh. Hook yang awal itu yang saya cari. Hook yang belum muncul yang akan akan membuat orang itu buka konten itu. Ternyata itu kejadian. Saya pakai itu dan ternyata konten saya tuh viral jadinya. Itu kejadian 2 kali saya posting seperti itu viral. Dan itu simple edit banget, cuma ngambil kontennya memang cukup lama. Karena saya ngejarnya tuh event sama momen sih, gitu. Tapi memang yang harus diperhatikan, kalau saya salah pakai hook, kemungkinan itu nggak bakal viral. Karena saya lihat hook-nya gitu ya. Saya lihat hook, artinya pancingannya apa nih gitu ya. Title-nya apa yang membuat orang itu nggak bakal melewatkan pada saat dia nge-swipe. Ternyata itu kejadian. Cukup 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 apa ya, bikin saya amazed ya. Oh ternyata gini loh cara kerja TikTok. Nggak perlu susah-susah edit, tapi kita tahu hook-nya, kita tahu momen eventnya, dan kita tahu pemetaan konten yang sudah terposting yang belum terposting. Jadi ada risetnya sedikit sih. Pada saat kita mau posting atau menambahkan hook tuh, tinggal kita perhatikan hook yang belum muncul tuh apa. Padahal kontennya sudah mirip-mirip gitu. Kontennya mirip semua. Karena apa? Karena kita kan ngejar eventnya itu di hari yang tersebut dan semua orang ngambil kan, semua orang posting gitu ya. Tapi apa yang nggak muncul di sana gitu. Itu sih. Itu yang saya perhatikan. Sehingga itu bisa dibilang dia naik jadi bukan top of mind, tapi dia jadi viral. Jadi banyak orang yang lihat itu gitu ya. Itu sih kurang lebih Intan. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Jadi yang saya tangkap tadi harus Pak hook-nya kayak karena kan kita kan apa sih tentang AI itu kan bagaimana bisa key riset atau riset melalui virtual reality tersebut. Oke Pak, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Alvito. Gimana kita tahu kalau tema konten yang kita pilih itu bisa viral atau dilihat banyak orang? Ini mau dijawab satu-satu dulu, Pak, atau kita sekaligus ke pertanyaan selanjutnya? Satu-satu dulu deh. Ini kayaknya cepat sih. Kalau tadi kan saya sudah jelasin ya, tema konten itu bukan tema yang akan mengejar viral, enggak. Jadi semua tema konten itu dia punya keunikan yang tadi saya sampaikan. Jadi keunikan sebuah tema konten dia pasti punya audiensnya tersendiri. Nah, bagaimana membuat tema tersebut akan menjadi viral gitu ya, tergantung kalian mengemas konten itu sendiri. Bukan temanya yang dipilih akan mengejar viral, enggak. Tapi temanya itu memang cocok dengan kalian, tapi bagaimana mengemas topik atau tema itu menjadi viral itu hal yang berbeda ya, Alvito ya. Jadi tidak tidak bagaimana kalau tema konten yang kita pilih itu pasti bisa viral, enggak selalu kayak gitu. Kalau temanya A gitu ya, belum tentu dia akan viral karena kalian ngemas konten dan hooknya itu nggak ditambahin di sana, itu nggak bakal viral dia. Sebagus apapun temanya gitu ya, sebagus apapun temanya gitu. Itu hal yang berbeda gitu ya. Oke, tadi mungkin kurang lebih seperti yang tadi saya sampaikan ke Intan gitu ya. Riset sedikit sebelum kalian posting. Pada saat kalian menambahkan hook di awal itu risetnya sedikit. Nggak perlu waktu lama pada saat saya ngecek itu paling saya swipe beberapa kali, scroll beberapa kali gitu ya. Saya tahu yang belum muncul di sana dan saya tambahkan yang belum muncul di sana itu dari konten saya dan itu viral gitu. Oke, lanjut. Oke, next question. Perkenalkan saya Tera dari Universitas Islam Malang. Izin bertanya, bagaimana caranya mendapatkan ide-ide untuk membuat konten yang menarik dan diminati oleh generasi saat ini? Tergantung segmen ya. Idenya tuh benar-benar tergantung segmen sekarang. Karena saya memang berkecimpung di industri pariwisata, saya pelajari segmen-segmen konten-konten yang di segmen pariwisata yang menarik ke audiens itu seperti apa. Beda lagi ke fashion gitu ya. Beda lagi ke misalnya konten kuliner gitu. Itu beda-beda tuh. Bagaimana kita mencari idenya. Tergantung kita ngeriset konten konten dari konten kreator sih.
Jadi kita ngeriset dari sana. Apa yang lagi ramai sekarang, bagaimana mereka mengemas konten, itu yang biasanya saya lakukan. Jadi hal-hal itu yang pada saat saya stuck sama ide, saya biasanya riset seperti itu. Nah, sekarang sudah ada AI. AI jauh lebih bagus lagi nih membantu kita untuk menghindari kita stuck konten. Biasanya kalau kalau kalian pernah lihat di sosial media, mungkin karena memang industri saya di pariwisata dan digital agency, jadi sering banget saya lihat orang-orang bikin konten reels. Kalau misalnya stuck nyari ide, kita pakai AI aja udah kelar kok. Kita tinggal tanya AI, itu sangat membantu sebenarnya untuk mendapatkan ide-ide segar yang baru gitu ya. Atau kalau enggak pakai Flipboard gitu, itu bisa gitu ya. Atau Pinterest itu bisa. Itu sangat membantu juga kalian untuk mencari ide-ide segar untuk desain yang baru, untuk konten press yang baru dan seterusnya, itu sangat membantu. Kan biasanya platform itu generasi generasi apa kalian banget ya gitu ya, untuk karena saya kan mungkin bisa dibilang beda generasi, tetapi saya harus mempelajari juga karena saya industri yang saya kerjakan ini kan memang harus relate dengan generasinya kalian gitu ya. Jadi stuck konten itu sering, tetapi mencari idenya manfaatkan tools yang ada aja sih gitu ya. Lalu selanjutnya Oke, selanjutnya, hmm, apakah caption berpengaruh besar pada engagement? caption ya. Kalau sekarang gini, platform sosial media Instagram atau TikTok itu sudah paham banget teks yang kita masukkan. Artinya yang kita tulis di sana dia paham banget. Jadi dia pahamnya dari mana? Dari caption yang kita tulis. Jadi hashtag itu gitu ya. Kalau dulu kan kita pakai hashtag tuh untuk mencari topik. Kalau sekarang captionnya itu harus dipertimbangkan karena caption itu dipelajari oleh si Instagram itu sendiri. Kalau buat pengaruh besar gitu ya, mungkin tidak sebesar kalau kita bandingkan dengan apa waktu yang dihabiskan untuk menonton sebuah video gitu, enggak sebesar itu. Tetapi itu membantu si Instagram atau si platform atau si TikTok untuk memahami konten kita itu bahas tentang apa. Nanti akan dilempar ke audiensnya yang mana. Itu dibantu oleh caption, dibantu oleh hashtag. Kalau kalian pernah, eh, ini sih saya sempat tunjukkan pada saat offline seminar yang topik yang sama gitu ya. Saya sempat tunjukkan ke teman-teman peserta gitu ya, bagaimana Instagram itu paham apa yang kita posting dari sebuah foto. Jadi kalau kalian memposting sebuah foto gitu ya, yang terposting di foto itu, yang diposting di foto itu Instagram itu sudah bisa pasang tanda. Misalnya kalian posting foto cewek rambut pendek, habis itu sedang senyum pakai kacamata misalnya kayak gitu ya. Nah, Instagram itu bisa menambahkan metadata di belakang foto itu gitu ya, bahwa ini mungkin foto wanita berambut pendek berkacamata sedang senyum. Itu bisa dikenali oleh si Instagram. Dan itu memang kelihatan si Instagram menambahkan data itu. Artinya apa? Foto yang sebenarnya tidak ada teks saja sudah dipelajari oleh si Instagram. Apalagi captionnya ada teksnya yang akan dipelajari oleh si robotnya Instagram ataupun TikTok. Artinya itu akan berpengaruh nggak? Berpengaruh, karena itu akan berpengaruh ke audiens mana si konten ini akan dilempar. Gitu. Kalau dulu mungkin dia melihatnya dari topik gitu ya, pengalaman saya. Tetapi sekarang dari caption sama foto yang kita posting itu sudah dipelajari oleh si Instagram. Jadi dia akan lempar ke audiensnya, oh ini mungkin audiensnya lebih ke tentang fashion, karena ada orang berpakaian berpakaian pada saat di mana gitu ya, ini ke fashion. Saya kalau orang yang terlihat lagi traveling gitu ya, foto traveling, ini mungkin traveling kasih ke audiens traveling, seperti itu dia. Jadi kalau dikatakan ke engagement mungkin nggak besar, cuma dia akan menempatkan konten itu di audiens yang tepat, iya. Jadinya seperti itu. Begitu, Meliana. Oke, kita lanjut ya, Pak. Ya. Ada pertanyaan dari Muhammad Yusuf. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari Politeknik Takumi. Izin bertanya, apakah tag di dalam sosial media bisa menjadi backlink di dalam konten kita melalui sosial media lainnya, Pak, tanpa tag link, Pak? Bentar. Apakah tag di dalam sosial media bisa menjadi backlink di dalam konten kita melalui sosial media lainnya, Pak, tanpa tag link? Tagnya yang maksudnya seperti apa nih?
Ini saya perlu tanya lagi sih, tag yang dimaksudnya tag account kah? Habis itu tag location kah? Atau tag apa maksudnya? Ya, mungkin Yusuf bisa menjelaskan di bawah nanti ya. Oh, URL maksudnya gitu. Berarti di story ya yang dimaksud Yusuf. Kalau ada yang panjang banget pertanyaannya, scroll ya. Jadi backlink dalam konten di Iya, katanya Pak di Oke. story. Ya, oke. Berarti tag itu bisa pakai menjadi backlink, iya bahasanya. Kalau kita terbiasa di SEO gitu ya, SEO website atau apapun gitu ya, itu bisa kita kategorikan berupa backlink gitu ya. Jadi itu melempar ke akun sosial media yang lain atau melempar ke website kita gitu ya. Apakah tag di dalam sosial media bisa menjadi backlink? Ya, tetapi kalau kita ngomong kalau di SEO gitu ya atau bermain di optimasi website gitu ya, saya pun dan tim dulu pernah melakukan itu gitu ya. Kebetulan di sini juga ada yang melakukan, ada orangnya gitu ya, Pak Gus Wahyu, yang lebih paham itu sebenarnya dulu gitu ya. Jadi permainan backlink kalau dulu mungkin masif ya, tapi kalau sekarang lebih kepada memanfaatin sosial media dan mengejar views-nya gitu. Kalau semakin banyak views-nya berarti nanti akan membantu juga kemungkinan besar backlink-nya aksesnya akan semakin tinggi gitu ya. Jadi iya, kalau bisa dikatakan menjadi backlink iya gitu ya. Tapi kalau dibilang tanpa tagline nggak bisa juga karena kan kita nambahkan tagline itu kan harus ada URL yang ngarah ke sana gitu ya. Gitu. Kurang lebih sih seperti itu sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman, karena sesinya udah mau habis. Selamat malam, saya baru tahu tentang planner konten di Meta. Bagaimana cara mendapatkannya? Terima kasih. Dari Liana Ningsi. Liana, kalau pernah kelola sosial media, habis itu di Instagram gitu ya, habis itu kalian linkkan dengan buatkan fanspage-nya, lalu di link gitu ya, keduanya gitu ya, itu sudah kalian bisa langsung login ke Meta sebenarnya. Alamatnya search saja di Google Meta Facebook gitu ya, atau business.facebook.com, itu kalian sudah bisa langsung login dengan akun pribadi kalian dulu. Habis itu kalian cek apakah kalian misalnya sudah jadi admin di fanspage tersebut yang terkoneksi dengan Instagram. Di sana sudah ada opsinya sih. Ada opsi metanya, ada opsi planner, ada opsi ads, ada opsi konten dan macam-macam di sana. Semuanya ada di sana gitu ya. Kebutuhan kita sebagai di bidang sosial media spesialis tuh ada di sana gitu ya. Seperti itu sih, Liana. Artinya nggak bayar gitu ya, itu gratis. Tinggal di setup aja itu bisa kok. Gitu. Itu ya. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, demikian sesi tanya jawab pada hari ini. Dengan akhirnya sesi tanya jawab, berakhir juga bootcamp yang pertama pada hari ini. Nah, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sabda Nirmala, Bapak Bagus Made Sabda Nirmala SSI MN, yang merupakan CEO The Bali Chili dan co-founder Romin, yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan kami mau mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan hadir untuk mendengarkan bootcamp materi hari ini. Dan semoga di bootcamp selanjutnya kalian masih tetap semangat untuk hadir dan mendengarkan materi-materi selanjutnya. Saya tutup dengan Parma Santi, Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam kebajikan. Terima kasih semuanya. See you Terima kasih tomorrow. semuanya. Matur suksema. Sama-sama.